Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang Search Engine Marketing atau SEM dan Pay per Click atau PPC. Topik ini penting karena saat ini banyak bisnis mengandalkan mesin pencari seperti Google untuk menjangkau calon konsumen. Jadi, lewat materi ini kita akan melihat bagaimana iklan di mesin pencari bekerja, apa bedanya dengan SEO, serta bagaimana strategi ini bisa membantu meningkatkan traffic dan penjualan. Sebelum masuk lebih jauh, SEM bisa kita pahami sebagai strategi pemasaran digital yang memanfaatkan mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas website. Salah satu bentuk paling umum dari SEM adalah PPC, yaitu sistem iklan di mana pengiklan membayar setiap kali iklan mereka diklik. Jadi, kelebihannya adalah iklan bisa langsung tampil ke orang yang memang sedang mencari produk atau layanan tertentu. Karena itu, SEM sering dipakai untuk hasil yang cepat dan terukur. SEO dan SEM sering dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. SEO fokus pada upaya organik, jadi website dioptimalkan supaya muncul secara alami di hasil pencarian tanpa bayar iklan. Sedangkan SEM menggunakan iklan berbayar supaya website bisa langsung tampil di bagian atas hasil pencarian. Jadi, kalau SEO lebih cocok untuk jangka panjang, SEM lebih cocok untuk hasil cepat. Keduanya sama-sama penting dan sering dipakai secara bersamaan. Kalau dibandingkan, SEO punya kelebihan dari sisi biaya jangka panjang karena tidak perlu bayar per klik. Tapi hasilnya memang tidak instan dan butuh proses. Sementara SEM kelebihannya adalah cepat karena iklan bisa langsung tampil setelah kampanye dijalankan. Tapi kekurangannya SEM butuh anggaran, dan kalau iklan berhenti, maka traffic dari iklan juga ikut berhenti. Jadi pilihan antara SEO dan SEM biasanya tergantung tujuan bisnis, waktu, dan budget yang tersedia. Google Ads bekerja dengan sistem lelang. Jadi saat seseorang mengetik kata kunci tertentu di Google, sistem akan memilih iklan mana yang paling banyak ditampilkan. Maksud saya, iklan mana yang paling layak ditampilkan. Penentuannya bukan hanya dari siapa yang bayar paling tinggi, tapi juga dari relevansi iklan, kualitas kata kunci, dan kualitas landing page. Jadi iklan yang baik itu bukan cuma mahal, tapi juga harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Karena itu, strategi dalam membuat iklan sangat menentukan hasilnya. Selain Google Ads, ada juga platform PPC lain seperti Bing Ads dan Facebook Ads, atau sekarang dikenal sebagai Meta Ads. Masing-masing punya keunggulan sendiri. Google Ads kuat untuk menjangkau orang yang memang sedang mencari sesuatu, sedangkan Facebook atau Instagram Ads lebih kuat untuk menargetkan audiens berdasarkan minat, usia, perilaku, dan demografi. Jadi, platform yang dipilih harus disesuaikan dengan tujuan kampanye. Kalau ingin menangkap permintaan yang sudah ada, Google Ads sangat efektif. Kalau ingin membangun awareness, social ads juga sangat bagus. Salah satu kelebihan utama PPC adalah targetingnya yang sangat spesifik. Pengiklan bisa menentukan siapa yang akan melihat iklan, misalnya berdasarkan lokasi, usia, perangkat, waktu tayang, sampai minat pengguna. Ini penting karena iklan jadi lebih tepat sasaran. Jadi anggaran tidak terbuang ke orang yang kemungkinan besar tidak tertarik. Semakin tepat targeting yang digunakan, biasanya semakin besar juga peluang iklan menghasilkan klik dan konversi. Dalam PPC, bidding adalah strategi menentukan berapa besar biaya yang kita siap keluarkan untuk mendapatkan klik atau konversi. Ada yang manual, artinya pengiklan mengatur sendiri nilai tawarannya. Ada juga yang otomatis, di mana sistem seperti Google akan menyesuaikan tawaran berdasarkan target kampanye.
Pemilihan bidding ini penting karena berpengaruh langsung pada efisiensi biaya dan hasil kampanye. Jadi, strategi bidding harus disesuaikan dengan tujuan. Apakah ingin traffic, leads, atau penjualan? Setelah iklan berjalan, kampanye harus terus dioptimasi. Optimasi ini bisa berupa perbaikan judul iklan, deskripsi, kata kunci, targeting, sampai landing page. Conversion tracking adalah proses melacak tindakan yang dilakukan pengguna setelah mereka mengklik iklan. Misalnya, apakah mereka membeli produk, mengisi formulir, atau mendaftar akun. Ini penting karena keberhasilan iklan tidak cukup dilihat dari jumlah klik saja, tapi juga dari hasil akhirnya. Dengan conversion tracking, pengiklan bisa tahu iklan mana yang benar-benar menghasilkan konversi, sehingga anggaran bisa difokuskan ke kampanye yang paling efektif. Selain conversion tracking, kita juga perlu mengukur ROI atau Return on Investment. ROI membantu kita menilai apakah biaya iklan yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan keuntungan. Jadi bukan hanya melihat ramai atau tidaknya traffic, tapi apakah iklan tersebut benar-benar memberi hasil untuk bisnis. Dengan mengukur ROI, perusahaan bisa tahu kampanye mana yang menguntungkan, mana yang kurang efektif, lalu mengambil keputusan yang lebih tepat untuk strategi berikutnya. Dalam industri e-commerce, PPC sering menjadi strategi utama untuk meningkatkan penjualan. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah Amazon yang sangat kuat dalam memanfaatkan PPC dan remarketing. Mereka menampilkan iklan kepada pengguna yang sebelumnya sudah melihat atau mencari produk tertentu. Strategi seperti ini efektif karena menyasar orang yang memang sudah punya minat. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa keberhasilan PPC sangat bergantung pada data, targeting yang tepat, dan optimasi yang berkelanjutan. Dari pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa SEM dan PPC adalah strategi penting dalam digital marketing karena mampu meningkatkan visibilitas website secara cepat dan terukur. Namun, keberhasilan kampanye tidak hanya bergantung pada budget, melainkan juga pada pemilihan kata kunci, targeting, bidding, optimasi, dan analisis hasil. Jadi, SEM dan PPC bukan sekedar soal memasang iklan, tetapi soal bagaimana membuat iklan tersebut benar-benar efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.